illegal and that's a big loss. 不， Okay. 老子不喜欢他们。 Again, we are go back right now. We are going right. Okay. We are going right 麦克 now. 的中，麦克的中文。 Halo Sobat Barbar, admin hari ini akan bahas terjadinya baku hantam antara India dan China. Nah, minggu-minggu kemarin dikabarkan India dan China telah berdamai bosku. Kemarinnya malah baku hantam di perbatasan, sampai ada yang meninggal luas. Nah, ternyata China tak main-main menghadapi sengketa perbatasan dengan India. Meski kedua belah memutuskan untuk berdamai, tapi nyata-nyatanya negeri tirai bambu atau Cina itu mempersiapkan skenario konfrontasi bersenjata. Nah, India pun langsung mengerahkan persenjataan tempurnya dan pesawat tempur ke titik perbatasan yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Angkatan Laut India pun juga telah mendapat lampu hijau untuk mengerahkan kapal perang di dekat Selat Malaka, dan jika perlu ditempatkan di tempat lain di kawasan Indo-Pasifik untuk melawan China. Mesin perang Angkatan Udara India termasuk pesawat tempur juga telah bergeser ke lokasi yang dekat dengan perbatasan China. Sepertinya India saat ini tidak main-main juga bosku, karena ada pasukan India yang gugur. Bentrokan tersebut menyebabkan korban tewas di kedua belah pihak, dan kini India maupun Tiongkok sama-sama saling menyalahkan atas insiden terburuk kemarin. Pejabat militer India menyebut tidak mengharapkan terjadinya perang walaupun besar kemungkinan terjadinya perang melawan China. Jika situasinya menjadi tidak terkendali sehingga konflik terjadi kembali, maka India menyatakan dengan tegas siap berperang dengan negara Tiongkok atau China. Insiden bentrokan tentara India dan China di Lembah Galwan berbuntut panjang bosku. Hubungan kedua negara itu semakin memanas dan di ambang perang terbuka. India mengaku tak takut jika harus perang menghadapi militer China. Nah, apalagi Amerika Serikat berpihak kepada negara India nih bos. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mendukung India. Amerika menuduh China sebagai pihak yang telah meningkatkan ketegangan. Pihak China mengatakan India seharusnya tidak meremehkan ketegangan China dalam melindungi kedaulatan teritorialnya yang diperebutkan itu. Nah, India tidak ingin berperang dengan Tiongkok, tetapi India mengatakan sepenuhnya siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang timbul dari konflik baru-baru ini di perbatasan India dan China. Menanggapi soal korban tewas dari tentara India yang mencapai sekitar 20 orang, dia menyatakan situasi di lokasi bentrokan dengan Tiongkok sepenuhnya berada di bawah kendali militer India. Tentara telah memberikan pertanyaan tentang hal ini. Pada saat yang sama, Angkatan Udara India juga siap mengerahkan batalion jika diperlukan untuk berperang melawan China. Meskipun tidak terjadi tembak-menembak, namun masing-masing negara dikabarkan sudah mengerahkan pasukan militer dengan senjata berat di garis perbatasan untuk mempersiapkan diri ke arah konflik senjata yang lebih besar dibandingkan bentrok fisik pertengahan bulan lalu. China melanjutkan pertambahan pasukan dengan unsur-unsur pendukung dalam keadaan siaga tempur. Sementara itu, pemerintah India juga telah menambah kekuatan pasukan militernya di perbatasan Lembah Galwan untuk bersiap menghadapi kemungkinan perang dengan India, yaitu serangan dari tentara China yang kini sudah mengkonsolidasikan kekuatan militernya di pangkalan militer perbatasan. Posisi Angkatan Darat India juga ditingkatkan sebagai tanggapan terhadap pembangunan China di wilayah Xinjiang dan Tibet. Nah,
pasukan udara dari kedua belah pihak saling mengawasi satu sama lain. Indikasi akan terjadinya perang besar antara dua negara yang Indikasi akan terjadinya perang besar antara kedua negara yang mensengketakan peta wilayah perbatasan dua negara itu juga terlihat jelas dari kebijakan masing-masing negara yang bersengketa. China dan India hingga saat ini masih saling mengklaim bahwa sepanjang wilayah Galwan adalah wilayah kedaulatan negara mereka. Tidak hanya itu, kemungkinan perang besar antara dua negara yang berebut garis batas itu akan terjadi dalam waktu dekat, karena diplomasi yang dilakukan oleh dua negara itu di deadlock juga telah ditegaskan oleh para pengamat militer lainnya. Para pengamat militer mengatakan mereka terkejut dengan tingkat agresi di media sosial di kedua sisi perbatasan, dengan beberapa orang meminta pasukan masing-masing untuk pembalasan. Semua orang yang meminta balas dendam adalah penjual perang yang tidak memiliki gagasan kehancuran yang dapat disebabkan oleh perang antara dua negara yang mempunyai nuklir. Tidak ada kata-kata selesai bagi China untuk menunjukkan kekuatan militer negaranya di mata negara-negara asing. Terlebih lagi pada negara China yang saat ini tengah mengalami konflik perbatasan dengan negara Asia Tenggara di Laut Cina Selatan. Tiongkok kembali memamerkan kekuatan militernya di sepanjang wilayah perbatasan. Hal itu dilakukan selang beberapa hari terjadinya bentrok fisik antara pasukan China dan India yang telah menewaskan puluhan pasukan militer India. Dalam video pendek itu juga mempertontonkan bagaimana militer China mengerahkan pesawat drone pengintai di wilayah perbatasan. Selain itu, China juga mengerahkan sejumlah tank hingga helikopter serbu di daerah perbukitan yang saat ini disengketakan oleh India. Bentrokan berdarah antara militer China dan India di perbatasan Ladakh, Lembah Galwan itu disebut sebagai bentrokan terparah sejak konflik perbatasan tahun 1967 lalu. Memang China tak main-main menghadapi sengketa perbatasan dengan India, meski kedua belah memutuskan untuk berdamai. Tapi nyata-nyatanya China mempersiapkan skenario konfrontasi bersenjata ke perbatasan India. Mobilisasi tentara India diunggah dalam media pemerintah China seperti Global Times maupun situs militer. India melihat apa yang telah dilakukan China di perbatasan Ladakh. India tidak mempercayai niatan damai China. Itulah sebabnya formasi tambahan telah dikerahkan oleh militer India untuk tidak hanya di Ladakh tetapi juga di semua sisi perbatasan India dan China. Selama beberapa minggu terakhir, tentara China telah mengirim helikopternya secara teratur ke Barahoti di perbatasan India-China. China juga telah membangun pangkalan militer besar 30 km dari kota India, terakhir di sektor Garhwal. Di sisi lain, China telah membangun pasukan mereka di posisi belakang di semua sektor untuk alasan yang tidak diketahui. Panglima Angkatan Udara India menyatakan siap berperang dengan China pasca bentrok tentara India dan China di perbatasan. Tak sekedar gertak, Panglima Angkatan Udara India langsung mengirimkan sejumlah jet tempur Sukhoi Su-30 dan MiG-29 dengan senjata lengkap untuk terbang dan siaga tempur di kawasan perbatasan tersebut. India menyebutkan jet-jet tempur itu diterbangkan untuk menjaga kedaulatan negaranya dari aksi provokasi yang dilakukan